Pagi anak mom sekalian, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya nak. Hari ini kita masuk kembali ke mata pelajaran administrasi umum. Masih dibawakan oleh Mem Trilolanika Brukaro. Masih ingat kan pelajaran kita minggu lalu? Minggu lalu kita belajar mengenai bagaimana berpenampilan administrasi bagi seorang pelajar. Jadi, hari ini kita belajar mengenai pengertian administrasi. Apa itu administrasi? Administrasi adalah suatu bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai target atau tujuan organisasi. Menurut para ahli, administrasi terbagi atas bermacam-macam pengertian. Misalnya, menurut George R. Terry. Menurut George R. Terry, administrasi adalah kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan kantor, serta penggerakan mereka yang melaksanakan agar mencapai tujuan. Tujuan apa? Tujuan yang telah ditetapkan saat membangun suatu kantor. Sedangkan menurut Arthur Graget, pengertian administrasi adalah fungsi tata penyelenggaraan terhadap komunitas, komunikasi, dan pelayanan warkat suatu organisasi. Ada juga menurut Sondang P. Siagian. Menurut Sondang P. Siagian, administrasi adalah segala bentuk dari proses kerjasama antara dua individu atau lebih atas dasar rasionalitas terpilih yang mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Jadi kita dapat kesimpulan, administrasi adalah alat untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Di dalam administrasi ada berbagai macam unsur-unsur administrasi. Yang pertama, unsur organisasi. Organisasi merupakan tempat di mana kegiatan administrasi dilakukan. Contohnya, badan usaha, perusahaan, dan biro. Jadi, setiap usaha itu biasanya dipimpin atau terbentuk berdasarkan organisasi. Jadi kalau di sekolah kita contohnya ada struktur organisasinya. Yayasan Masti Pencawan itu dipimpin langsung oleh Bapak Yayasan kita, Dr. Andus Masti Pencawan, MPD. Jadi Bapak ini mengepalai sekolah. Di bawah Bapak Yayasan ada ketua yayasan lagi, yaitu Bapak Sopian Pencawan. Bapak Ketua Yayasan didampingi oleh Dinas Pendidikan dan Komite Sekolah. Sedangkan di bawah Bapak Ketua Yayasan ada Kepala Sekolah SMP, SMA, dan SMK. Begitu seterusnya sampai posisi guru dan juga siswa. Yang kedua ada unsur manajemen. Manajemen merupakan alat utama dalam pelaksanaan administrasi. Ada pengaturan, penggerakan, manajer, dan tenaga operasional. Dalam manajemen masih terbagi 3 lagi, yaitu top management, middle management, dan lower management. Jadi kalau untuk top management itu letaknya di piramida paling atas. Biasanya itu adalah orang-orang yang berada di posisi puncak. Contohnya CEO, presiden direktur, wakil presiden direktur, direktur utama, dan lain sebagainya. Sedangkan di middle level management, contohnya adalah general manager, manajer pelaksanaan, manajer pabrik, division manager, dan lain-lainnya. Untuk lower management, itu adalah manajemen yang paling bawah. Contohnya adalah manajemen yang bekerja setiap harinya, misalnya mandor atau supervisor. Oke, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga ada unsur komunikasi. Komunikasi adalah bagaimana seseorang berkomunikasi antara departemen dalam satu organisasi. Misalnya bisa melalui surat, warkat, atau alat komunikasi lainnya. Antara pegawai juga dilakukan komunikasi sehingga pekerjaan berjalan dengan baik. Unsur yang keempat adalah kepegawaian. Kepegawaian adalah pengaturan pegawai atau orang yang bekerja di kantor. Misalnya, perekrutan atau penerimaan pegawai, perpindahan atau mutasi pegawai, dan pemberhentian pegawai yang bisa berupa pensiun, PHK, dan lain-lainnya.
Jadi yang mengendalikan bagaimana masuk dan keluarnya karyawan adalah unsur kepegawaian. Yang kelima ada unsur keuangan. Keuangan berkaitan dengan pembiayaan kontrak, kerjasama, mulai dari cara memperoleh dana hingga pertanggungjawabannya. Keuangan juga berkaitan dengan bagaimana cara menggaji seorang pegawai dan juga bagaimana cara memikirkan modal untuk berikutnya. Jadi keuangan ini sangat diperlukan dalam suatu usaha. Unsur yang keenam ada perbekalan. Perbekalan berhubungan dengan pengadaan barang, penyimpanan dan penyingkiran barang. Jadi bagaimana kita mengatur peralatan yang ada dalam suatu kantor, bagaimana cara membelinya, bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana cara mengantar barang hingga sampai tempat, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara perawatannya, bahkan cara membuangnya. Unsur ketujuh ada tata usaha. Kegiatan tata usaha meliputi aktivitas pencatatan, penyimpanan, dan pengiriman dokumen atau data. Jadi di unsur inilah kegiatan administrasi paling banyak dilakukan. Jadi administrasi biasanya melakukan unsur tata usaha untuk pekerjaan di front office. Contohnya resepsionis, sekretaris, dan yang lain-lainnya. Oke, unsur ke-8 adalah hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat atau humas atau bahasa Inggrisnya public relation merupakan usaha dalam menjalin hubungan baik konsumen atau klien dengan perusahaan. Jadi pada unsur ini seorang administrasi harus pandai bagaimana cara menjaga hubungan yang baik. Hubungan yang baik juga menunjang nama baik dari suatu perusahaan. Jadi kalau pekerjaan perusahaannya baik, hubungan dengan masyarakat juga baik, citra perusahaan juga akan meningkat. Jadi kesimpulan yang kita peroleh dari pelajaran kita, administrasi adalah suatu bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar mencapai suatu tujuan atau target organisasi. Yang kedua, administrasi sangat penting dalam dunia kerja karena mencakup hampir ada di setiap kegiatan dalam suatu organisasi. Oke, harap kalian mengerti bahan kita hari ini. Kita masuk ke tugas. Tugas yang pertama, jelaskan pengertian administrasi. Yang kedua, sebutkan pengertian administrasi menurut para ahli. Dan yang ketiga, sebutkan unsur-unsur dalam administrasi. Silakan dikerjakan, dicatat dulu semua bahan kita, dikerjakan tugasnya, hasilnya difoto dan dikirimkan pada mail. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan.